Assalamualaikum pemirsa, apa kabar dan jumpa lagi bersama saya Joe di Tanaman Hias dan Hidroponik. Pada pagi yang cerah ini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita melakukan penanaman cabai merah di dalam polybag. Tentunya dengan cara dan metode yang sangat sederhana sekali, yang pastinya pemirsa dimanapun berada pasti bisa untuk melakukan penanam cabai merah di dalam polybag ini. Tetapi sebelum kita lanjut, di sini coba saya ingatkan untuk tetap di rumah saja, agar kita bisa bersama-sama untuk mencegah dan memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ataupun yang biasa disebut dengan COVID-19. Dengan kita tetap di rumah merupakan suatu peluang besar bagi kita untuk bebas melakukan penanaman apa saja di sekitar rumah kita. Bukan berarti jika kita di rumah saja tidak bisa melakukan apa-apa. Cabai merupakan satu bahan yang hampir setiap hari kita gunakan dalam proses memasak, dengan harga yang dikatakan relatif mahal. Untuk itu tidak ada salahnya di sini kita melakukan penanaman cabai merah di dalam polybag untuk kita memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam memasak. Selain itu, jika menanamnya dalam jumlah besar, menanam cabai di dalam polybag ini juga bisa menjadi penghasilan tambahan bagi rumah tangga. Oke, jadi sebelum kita melakukan penanaman, di sini saya akan tunjukkan tanaman cabai merah yang sudah ditanam di dalam polybag dan bisa dikatakan sebagai tanaman organik karena di sini kita melakukan penanaman cabai merah dalam polybag ini dengan menggunakan bahan-bahan alami. Inilah tanaman cabai merah keriting yang penanamannya sudah dilakukan di dalam polybag dan bisa dilihat di sini untuk hasilnya cukup lumayan maksimal dan berbuah sangat lebat sekali. Dan ini dilakukan dengan cara yang sederhana dan juga perawatan yang sederhana pula. Dan untuk tanaman cabai merah keriting ini bisa dikatakan dengan tanaman yang organik karena di sini kita hanya menggunakan pupuk kandang sebagai pupuk alami untuk memenuhi nutrisi pada media tanam yang berada di dalam polybag. Sedangkan untuk perawatan dari tanaman cabai merah keriting ini sangat mudah sekali. Kita di sini hanya perlu melakukan penyiraman secara rutin, bisa dilakukan pada pagi ataupun pada sore hari. Dan jika perlu untuk air siraman kita campurkan dengan air cucian beras agar tidak terbuang dengan sia-sia. Sedangkan untuk pemupukan, tanaman cabai merah keriting ini hanya dipupuk menggunakan pupuk kandang saja. Bisa dilakukan sebulan sekali, ataupun jika terlihat media tanam pada polybag ini terlihat sudah berkurang. Selain pupuk kandang, tanaman cabai merah keriting ini juga disemprot menggunakan garam Inggris dengan dosis setengah sendok makan yang dilarutkan ke dalam 2 liter air dengan interval waktu 5 hari sekali. Kemudian pada 5 hari selanjutnya, tanaman cabai merah keriting ini disemprot lagi menggunakan micin atau MSG. Dalam hal ini saya menggunakan Ajinomoto dengan dosis setengah sendok makan yang dilarutkan ke dalam 2 liter air. Dan pemberiannya juga 5 hari sekali. Jadi untuk pemberian garam Inggris dan Ajinomoto itu secara bergantian. 5 hari pertama disemprot dengan garam Inggris dan 5 hari selanjutnya disemprot menggunakan micin atau Ajinomoto. Begitulah selanjutnya. Untuk informasi lebih lengkap bagaimana cara menanam cabai merah keriting di dalam polybag ini, ikuti dan tonton terus video ini sampai selesai. Nah, itulah tadi tanaman cabai merah yang sudah kita lakukan penanamannya di dalam polybag. Dan di dalam proses ini, tanaman cabai merah ini sudah siap untuk dipanen dan bisa dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi sebelum kita melakukan penanam cabai merah di dalam polybag ini, ada baiknya di sini kita melengkapi alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses penanaman cabai merah di dalam polybag ini. Jadi untuk yang pertama di sini yang kita butuhkan adalah bibit dari tanaman cabai merah itu sendiri. Yang mana bibit cabai ini kita harus memperhatikan apakah bibit cabai yang kita beli itu sudah diberi perlakuan pestisida atau belum. Jika sudah diberi perlakuan pestisida, maka secara otomatis bibit yang kita beli ini sudah tahan terhadap penyakit. Yang selanjutnya yang harus kita perhatikan dalam proses pembelian bibit cabai ini, kita harus melihat tanggal kadaluarsanya. Jadi kita tidak boleh membeli bibit yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena itu untuk kemungkinan tumbuhnya akan sangat kecil. Jadi untuk bibit ini bisa menghasilkan 10-12 ton per hektar jika kita melakukan penanamannya dalam jumlah besar. Dan untuk satu kemasan ini berisi 500 butir. Sedangkan untuk daya tumbuhnya sekitar 85%. Selanjutnya kita butuhkan adalah garam Inggris, yang mana garam Inggris ini sangat membantu dalam proses pertumbuhan, proses persemaian tanaman cabai yang akan kita lakukan penanamannya di dalam polybag ini. Garam Inggris ini memiliki kandungan magnesium sulfat yang tinggi, yang juga dapat membantu kekebalan tanaman terhadap serangan hama. Jadi, jika kita tidak memiliki garam Inggris ini, apakah kita bisa melakukan penanaman? Jawabannya bisa. Karena tanpa garam Inggris juga banyak orang melakukan penanaman dan tumbuh dengan baik. Yang selanjutnya di sini kita membutuhkan pupuk kandang. Dan perlu diperhatikan di sini yang kita butuhkan di sini adalah pupuk kandang, bukan kotoran hewan.
Dan untuk melihat ciri fisik dari pupuk kandang ini, jika dipegang seperti ini terasa gembur, tidak lengket dan tidak berbau. Dan pastinya sudah berwarna hitam. Yang selanjutnya kita di sini membutuhkan tanah humus, dan untuk cara mendapatkannya kita bisa mengambilnya untuk bagian permukaan saja, dan yang lebih baik lagi kita mengambilnya dari sekitar tempat pembuangan sampah atau sisa abu pembakaran sampah yang ada di sekitar rumah kita. Jadi perlu diingat di sini yang kita ambil hanya bagian permukaannya saja. Dan perlu diingat di sini dalam proses pengambilan tanah ini kita harus memperhatikan apakah ada semut atau tidak. Jadi di sini kita tidak boleh mengambil tanah yang banyak semutnya seperti ini. Karena semut ini nanti bisa memakan seluruh bibit yang kita semai pada media tanam yang kita gunakan ini. Jadi di sini kita harus mencari tanah yang tidak ada semutnya. Jadi untuk alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses penanaman cabai merah di dalam polybag ini sudah semuanya kita penuhi. Jadi di sini kita langsung saja ke proses yang pertama, yaitu kita membuat media tanam yang akan kita gunakan dalam proses persemaian bibit cabai merah yang akan kita tanam di dalam polybag ini. Jadi untuk media tanam yang kita gunakan dalam proses persemaian ini terdiri dari tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Sekarang kita langsung saja mencampurkan tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1 dan kita aduk sampai merata. Jadi setelah dirasa pencampuran yang kita lakukan sudah merata, di sini kita kembali memasukkan media tanam sudah kita buat ini ke dalam wadah yang sudah kita sediakan untuk tempat persemaian yang kita lakukan. Jadi sebelum kita menaburkan bibit pada permukaan media tanam, di sini terlebih dahulu kita memberikan garam Inggris secara merata pada permukaan media tanam yang kita gunakan untuk tempat persemaian ini. Tetapi untuk penggunaannya hanya sedikit saja. Jadi untuk penggunaan garam Inggris yang terlalu banyak pada proses penanaman, itu dapat menyebabkan tanaman yang kita tanam itu mati. Karena busuknya akar ataupun batang yang terkena garam Inggris secara langsung. Jadi setelah kita taburkan, kita aduk secara merata untuk memastikan seluruh permukaan persemaian yang kita gunakan ini terkena oleh garam Inggris. Kemudian kita menaburkan bibit cabai yang sudah kita sediakan ini secukupnya saja menurut ketersediaan lahan ataupun jumlah tanaman cabai yang akan kita tanam di sekitar pekarangan rumah kita. Jika bibit terlihat bertumpuk seperti ini, maka kita usahakan untuk menjarangkannya, tetapi tidak boleh menggunakan tangan secara langsung. Kita bisa menggunakan apa saja untuk melakukan penjarangan dari bibit yang bertumpuk seperti ini. Jika dirasa bibit sudah merata pada permukaan media semai, maka di sini kita kembali mengisi media tanam pada permukaan benih cabai yang sudah kita taburkan. Itu tujuannya agar untuk mempercepat proses pertumbuhan. Selain itu juga agar bibit yang kita taburkan pada permukaan media semai itu tidak dimakan oleh serangga pemakan biji, terutama semut. Kemudian dipadatkan seperlunya saja agar tidak menghambat pertumbuhan akar pada benih cabai yang kita semai pada media semai ini. Selanjutnya kita melakukan penyiraman, tetapi hanya sampai media tanam ini lembab saja, tidak boleh terlalu basah, karena itu bisa menyebabkan busuknya bibit cabai yang kita tanam pada persemaian ini. Selain itu, penyiraman yang kita lakukan ini juga untuk melarutkan garam Inggris yang berada di dalam media tanam. Oke, untuk persemaian sudah selesai kita lakukan. Maka selanjutnya kita meletakkan semaian ini di tempat yang teduh. Jadi biasanya untuk pertumbuhan dari semaian bibit cabai yang kita tanam ini itu sekitar 5-7 hari sejak dilakukannya penyemaian. Dan untuk proses perawatan selama persemaian ini, kita hanya perlu melakukan penyiraman. Hanya saja kita melihat media semai yang kita gunakan ini terlihat kering, dan penyiraman juga tidak boleh terlalu basah. Jadi kita tetap mengupayakan agar media semai yang kita gunakan ini hanya lembab saja. Oke, sekarang kita langsung saja meletakkan media semai ini di tempat yang teduh, sembari kita menunggu proses pertumbuhan dari benih cabai yang sudah kita semai di dalam media persemaian ini. Nah, sahabat petani buah, ini adalah semaian bibit cabai yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan untuk umur semaian bibit cabai ini sudah berumur 1 minggu lebih sejak dari pertumbuhan.
bukan sejak kita melakukan persemaian dari awal. Dan untuk perawatan dari semaian bibit cabai ini sangat mudah sekali. Di sini kita hanya perlu melakukan penyiraman secara rutin, bisa dilakukan pada pagi hari ataupun pada sore hari. Ataupun penyiraman bisa kita lakukan hanya saja ketika kita melihat media semai pada bibit cabai ini terlihat sudah kering. Dan untuk selanjutnya, untuk bibit cabai ini sudah bisa dipindahkan karena di sini sudah mulai terlihat adanya 4 daun sejati dari semaian bibit cabai yang sudah kita lakukan ini.